wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Insyaallah untuk daras as-sarf al-muyassar ini adalah sebagai daras penutup ya. Ya, untuk murojaah dan murojaah insyaallah nanti ada faedahnya, dipraktekkan juga ya. Banyak buka kamus. Ya, di sini di penghujung kitab ini dijelaskan tentang qawaidu sarfiyatin muhimmah. Qawaidu sarfiyah muhimmah. Kaidah-kaidah sarf yang penting. Qawaidu sarfiyatun muhimmatun. Kaidah-kaidah sarf yang penting. Yang pertama, idza taharraka harful illah. Saya sudah lewat ini simpulannya. Idza taharraka harful illah. Ya, kita sambil bantu dengan tulisan biar udah. Idza taharraka harful illah wan fataha ma qablahu quliba alifan. Kalau didapati huruf illah berharokat dan sebelumnya ya fathah, maka huruf illahnya tadi diganti menjadi alif. Nahwu contoh qala. Aslinya apa? Qawala, itu aslinya. Kenapa menjadi qala? Ya tadi kaidahnya. Idza taharraka harful illah, apabila ada huruf illah berharokat. Di sini kan qawala, wawu huruf illah berharokat, ya kan? Wan fataha ma qabla, dan sebelumnya fathah pada qaf. Maka quliba alifan, ia diganti menjadi apa? Alif, dibalik menjadi apa? Alif, jadilah qawala, apa? Jadilah qala. Demikian pula baya'a, ya kan? Baya'a, ada huruf illah ya berharokat, sebelumnya fathah, maka diganti ya-nya menjadi apa? Alif, yaitu apa? Ba'a jadinya. Nah, itu penting untuk mengetahui ya apa asal daripada alif yang ada pada qala. Asalnya wawu. Ya, asalnya apa? Wawu. Karena dengan untuk mengetahui aslinya, nanti mengetahui masdarnya juga kan, qaulun. Iya, qaulun, dikembalikan di situ wawunya. Kemudian ini kata yang pertama, antum silahkan, contoh-contohnya banyak. Iya, banyak. Iya. Kalau nama aslinya apa berarti? Nawama, ya. Naum itu ya. Kemudian idza taharraka harful illah fil asl wan fataha ma qablahu al-an quliba alifan. Ya, lihat. Apabila taharraka harful illah, ada huruf illah berharokat fil asl, aslinya. Nah, melihat aslinya, berarti sudah berubah dia. Tapi aslinya apa? Berharokat. Apabila taharraka harful illah fil asal, ada huruf illah yang asalnya berharokat. Asalnya berharokat, berarti sekarang sudah apa? Enggak berharokat lagi, iya. Tapi yang dilihat apa? Asalnya. Apabila ada huruf illah yang asalnya berharokat, lihat, melihat asalnya. Wan fataha ma qablahu, kemudian sebelumnya fathah. Al-ana, dan fathahnya terjadi di sekarang. Maka quliba, dibalik huruf illah tadi menjadi alif juga. Lihat yuqalu, ini mabni lil apa? Majhul atau mabni lil maf'ul. Yuqalu, dari yaqulu diubah menjadi yuqalu. Aslinya yuqwalu. Yuqwalu. Iya. Antum lihat di sini yuqwalu. Huruf illahnya mana? Wawu. Dia kan berharokat. Iya. Idza taharraka harful illah fil asl. Iya. Dia huruf illah yang pada asalnya berharokat. Maka katanya di sini kemudian sebelumnya adalah apa? Fathah. Nah, tadi kita ulangi, idza taharraka harful illah, apabila huruf illah berharokat. Ya, pada aslinya dia berharokat ya. Wan fataha ma qablah, kemudian sebelumnya fathah di waktu sekarang, maka quliba, ia dibalik menjadi apa? Alif. Ya. Yuqwalu. Bagaimana itu?
kaidahnya menjadi apa? Yuqalu. Dibalik apanya di sini? Ya, dibalik wawunya. Iya. Wawunya dibalik, ya. Menjadi alif, ya. Sehingga jadi apa? Yuqalu. Ya. Kalau nggak salah sebelumnya ada kaidah yang lebih ini lagi ya. Yaitu kalau ada huruf illah berharokat sebelumnya sukun pada huruf sahih, maka apa? Harokatnya dipindahkan ke apa? Huruf sahih. Sehingga jadi apa? Yuqawlu. Itu mungkin ini terlalu singkat gitu ya. Jadi yuqawlu. Nah, baru setelah itu diterapkan kaidahnya yuqawlu. Di situ ada huruf illah wawu. Aslinya wawu ini berharokat. Ya kan? Fathah. Maka diganti menjadi alif. Ya di sini terlalu langsung gitu. Ya. Aslinya kan di situ yuqwalu. Yuqwalu. Yuqwalu ya. Yuqwalu. Yuqwalu. Nah, mungkin sebelum kaidah ini diterapkan ada kaidah yang lain. Kalau ada huruf illah berharokat sebelumnya huruf sahih sukun, maka dipindahkan harokatnya itu huruf yang sahih. Jadinya apa? Yuqawlu, ya kan? Nah, yuqawlu. Yuqawlu. Nah, baru diterapkan kaidah ini. Apabila ada huruf illah aslinya berharokat, wawu kan aslinya berharokat. Ya kan? Yuqwalu aslinya. Ya kan? Apabila ada huruf illah yang aslinya berharokat, berarti sekarang sudah enggak asli lagi tanpa harokat nih, yuqawlu, ya kan? Wan fataha ma qabla, kemudian sebelumnya fathah tuh. Maka quliba alifan, wawunya diganti menjadi alif. Jadilah apa? Yuqalu. Pantesan bingung tadi ya. Yuqalu. Ah, itu. Kalau ini kan antum enggak pas kan langsung ini kan. Harusnya apa? Dari yuqawlu, yuqwalu kemudian apa? Yuqawlu kemudian yuqalu, itu kaidah. Ada lagi kaidah sebelum ini, enggak langsung. Paham ini yang kedua ya, jadi apabila ada huruf illah yang aslinya berharokat kemudian fathah sebelumnya, maka huruf illahnya diganti menjadi apa? Alif. Yuqalu aslinya apa? Yuqwalu. Sebelum kaidah ini diterapkan, kaidah yang lain dulu diterapkan. Kalau ada huruf illah berharokat, yuqwalu. Kemudian sebelumnya huruf sahih sukun, maka harokat pada huruf illah dipindahkan ke huruf yang sahih. Jadilah apa? Yuqawlu. Nah, baru kaidah ini diterapkan. Di situ ada huruf illah yang aslinya berharokat, wawu. Aslinya berharokat ya. Cuma dipindahkan ke qaf. Maka kemudian sebelumnya fathah, maka dan fathahnya di waktu yang sekarang, kemudian digantilah apa? Wawunya menjadi alif. Jadilah apa? Yuqalu. Ya semisal ini banyak. Ya. Ya. Semacam ini apa? Banyak ya. Apa? Ya semisal yuqalu. Kalau yabi'u, mana ya apa? Menjual. Kalau dijual apa ya? Mabni lil maf'ulnya apa? Yuba'u, dijual. Yuba'u. Aslinya apa? Yubya'u. Yubya'u. Ada huruf illah ya berharokat. Iya kan? Sebelumnya huruf sahih sukun, yubya'u. Maka huruf harokat yang ada pada huruf illah fathah dipindahkan ke ba. Jadi yubay'u. Setelah itu baru ada huruf illah yang aslinya berharokat ya. Ya, yubay'u aslinya ya berharokat. Kemudian sebelumnya fathah di waktu yang sekarang, maka iya-nya diganti apa? Alif. Jadilah apa? Yuba'u gitu. Nah itu. Kemudian yang ketiga, pahami ya, ini penutup ini ya. Husnul khotimah kira-kira. Yang awalnya enggak paham, akhir-akhir paham kan lumayan. Ya, kalau ada yang kurang paham atau kurang bisa difahami silakan ditanyakan. Kemudian yang ketiga, idza taharraka harful illah, apabila ada huruf illah berharokat. Wa bijanibihi sahihun, dan di sampingnya sebelumnya ada huruf sahih yang sukun, maka nuqilat ya al-harakah minal mu'tal, dipindahkan harokat yang ada pada huruf illah ila sahih kepada huruf sahih yang sukun qabla. Ini sudah lewat. Yaqulu aslinya yaqbulu
Ini gampang kan? Ada huruf illah yaqbulu berharokat, sebelumnya huruf sahih sukun dipindahkan aja jadi yaqulu. Nah, udah. Kemudian yang keempat, idza waqa'atil wawu baina aduwataiha, apabila datang wawu di antara dua musuhnya. Apabila ada wawu dihimpit oleh dua musuhnya. Yang pertama musuhnya ya'in maftuhah, ada sebelumnya huruf ya ini fathah. Kemudian setelah wawunya ini kasrah lazimah, maka hudzifat, wajib dibuang wawunya. Kita ulangi, apabila apa? Datang huruf wawu di antara dua musuhnya. Apa dua musuhnya? Huruf ya yang di fathah dan apa? Kasrah lazimah setelahnya, maka wawunya dibuang. Contohnya wa'ada, jadi ya'idu, dibuang wawunya. Aslinya yau'idu. Lihat, yau'idu. Ada wawu dihimpit oleh dua musuh bebuyutannya, ya yang fathah, kemudian kasrah asli pada ain. Ini kan memberatkan mengucapkan yau'idu, maka wawunya kabur jadi apa? Ya'idu. Nah, paham ini? Misal itu apa? Wajaba, apa? Yajibu. Wasala, yasilu, bukan yausilu. Ya, paham kan? Walaja, yaliju, ya kan? Bukan yauliju. Itu kaidahnya. Kalau ada wawu dihimpit oleh dua musuhnya, ya fathah kemudian kasrah apa? Kasrah lazimah, maka dibuang wawunya. Wa yuhmalul ya baqi, ya wa yuhmalu 'alal ya'i baqi hurufi anaitu, dibawa dan disamakan dengan ya huruf-huruf mudharah yang lainnya anaitu. Seperti kalau wa'ada ya'idu, ya wa'ada ya'idu, ya kalau ini kan ya awalnya, selain ya juga bisa a'idu, kalau ya'idu kan huwa, ya kan? Kalau ana a'idu, nahnu na'idu, anta ta'idu, itu. Jadi dibawa kepada ya sisa-sisa huruf-huruf ana itu. Fil mudhari kan dibuka dengan salah satu dari apa? 4 huruf ini, hamzah, nun, ya dan ta, ya kan? Iya. Yadhhabu, azhabu, nadhhabu, tadhhabu. Yang kelima, idza ijtama'a harfani mutajanisani ba'da fa'il kalimah udghima ahaduhuma fil akhar. Apabila berkumpul dua huruf yang sejenis. Apabila berkumpul bertemu dua huruf yang sejenis setelah fa kalimah. Paham fa kalimah? Huruf yang pertama, setelah huruf yang pertama. Maka udghima ahaduhuma fil akhar, salah satu dari dua huruf yang sejenis tadi dilebur pada yang lain. Bi syarti, dengan syarat sukunil awal, yang pertamanya disukun, wa taharruki tsani, dan yang keduanya diperharokat, yang keduanya berharokat. Contoh madda, aslinya madada. Madada, madda menjulurkan, memanjangkan. Ya. Fa hudzifat, lihat bagaimana dari madda menjadi madda. Fa hudzifat harakatud dali al-ula, maka dibuang dulu harokat dal yang pertama. Jadinya apa? Madda. Kenapa harokat dal yang pertama dibuang? Talaban lil idgham, untuk mencari idgham, untuk menghasilkan apa? Idgham. Fasara, maka jadilah madda. Tsumma udghimatid dalu fid dal, setelah itu dilebur dal kepada dal yang kedua. Jadilah apa? Madda. Paham? Paham ya? Ya. Itu kaidahnya. Di situ kan ada pertemuan dua dal. Ya sama-sama tentunya, dal yang pertama dengan dal yang kedua dalam apa? Sifat dan makhrajnya. Pertemunya setelah faul kalimah, setelah mim. Nanti ini idgham ini dipecah lagi idghamnya. Ketika bergandengan dengan dhamir rafa mutaharrik dengan ta, madadatu, dipecah lagi. Madadata, madadati, madadna. Itu paham? Dipecah lagi. Ya. Kalau bergandengan dengan dhamir rafa. Kemudian yang keenam, idza ijtama'atil wawu wal ya, apabila berkumpul wawu dan ya. Wasabaqa, artinya wasubiqa, ya. Wasubiqa ahaduhuma bisukun, dan salah satunya didahului oleh sukun. Apabila berkumpul wawu dan ya, kemudian salah satunya didahului oleh apa? Sukun. Ya. Maka qulibatil wawu, wawunya diganti menjadi ya. Berarti berkumpul wawu dan ya. Ya-nya sukun gitu ya. Ya, apabila berkumpul wawu dan ya, kemudian didahului salah satunya dengan sukun. Sukunnya pada ya-nya berarti kan.
maka qulibatil wawu, wawunya dibalik menjadi ya. Wa udghimatil ya'u fil ya, kemudian ya-nya dilebur kepada ya yang kedua. Contoh, lihat Rayyan, asli Rawyan. Di sini berarti sukunya pada wawu ya. Salah satunya didahului sukun nih, berarti sukunya pada wawu. Aslu Rawyan. Lihat Rawyan, ada dua huruf illah bertumbuh di sini wawu dan ya. Salah satunya didahului sukun. Mana yang didahului sukun? Yang didahului sukun mana? Iya, iya kan? Iya yang didahului sukun iya kan? Didahului sukun iya. Maka katanya wawunya diganti menjadi ya, kemudian dilebur kepada ya. Nah, antum sekarang tahu nih. Isim maf'ulnya ini apa nih? Naha yanha, melarang. Apa isi maf'ulnya? Kalau doroba yadribu, isi maf'ulnya apa? Madrubun. Qatala yaqtulu, maktulun. Kalau naha yanha, apa isi maf'ulnya? Sabaqa yasbiqu masbuqun. Kalau naha yanha, manhiyun. Nah, ini juga dari sini kaidahnya. Manhiyun. Ini aslinya apa? Aslinya maf'ulun. Apa berarti kalau maf'ulun? Nah, apa? Manhuyun. Nah, itu. Manhuyun. Nah. Manhuyun. Kaidahnya ini diterapkan. Ada wawu dan ya berkumpul. Ya kan? Salah satunya didahului sukun. Mana yang didahului sukun? Iya. Maka wawunya diganti menjadi apa? Iya. Nah, berarti dia apa? Man hi yun. Man hi yun. Tadi dilebur ya kepada ya. Jadi apa? Man hi yun kan? Nah, itu man hi yun. Ini maf'ul yang dilarang. Qadha. Step fi'il yang apa? Mu'tal akhirnya dengan alif seperti itu si maf'ulnya. Qadha apa? Maqdiyun, aslinya apa? Maqduyun kan maf'ulun. Ya, diputuskan. Sekarang ini apa lagi? Bana, iya. Mabniyun. Iya, masih maf'ul itu. Aslinya apa? Mabnuyun dengan tambahan mim dan wawu. Prosesnya sama, ya. Nah, itu. Kita ulang ya di sini ya. Apabila datang wawu apa tadi? Apabila berkumpul dua huruf yang sejenis setelah yang keenam, idza ijtama'atil wawu wal ya, apabila berkumpul wawu dan ya wa subiqa ahaduhuma bisukun, salah satunya didahului oleh sukun, maka qulibatil wawu ya'an, wawunya diganti menjadi ya. Wa udghimatil ya'u fil ya, kemudian ya-nya dilebur kepada ya. Contoh Rayyan asli Rawyan. Ya, Rawyan. Nah, itu. Jadi si maf'ul yang enggak mesti iya seperti itu, maf'ulun terus. Kadang malah perubahan, iya. Jadi antum sekarang sudah bisa menjawab ya, mabniun isim apa itu? Maf'ul. Kok bukan mabnuyun? Ya aslinya mabnuyun. Ada kaidah menetapkan demikian jadi mabniyun. Gimana? Iya, belum dijelaskan ya. Tadi kan mabniyun aslinya mabnuyun. Ada wawu dan ya berkumpul. Salah satunya didahului sukun. Iya, ya-nya didahului sukun. Maka wawunya diganti apa ya? Iya, berarti mabnuyun, ya kan? Mabnuyun. Setelah itu ya dilebur kepada ya, jadi mabnuyun. Nah, untuk menyelamatkan ya-nya, maka harokatnya, ya, harokat dhammahnya diganti kasroh, jadi mabniyun. Nah, itu untuk menyelamatkan ya-nya. Karena yang cocok dengannya kan kasroh. Nah, itu mabniyun. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, idza tatarrafa harful illah. Penting juga ini. Apabila ada huruf illah di ujung. Apabila apa? Ada huruf illah berada di apa? Ujung. Maka la yaqwa 'alal harakah. Ya. Maka dia tidak sanggup memikul harokat ghairil fathah, selain fathah. Ya. Atau ghairil fathah. Dia tidak mampu menerima harokat selain fathah. Apabila ada apa? Huruf illah di akhir, di ujung, maka tidak mampu dia
menerima harokat selain fathah. Contoh yarmi, roma yarmi, melempar. Aslinya yarmiyu. Iya. Yad'u, aslinya yad'u. Dibuang di sini apa? Harokat dhammahnya pada yarmiyu dan yad'u. Kenapa? Enggak kuat. Ya memikul dhammah dan wawu memikul dhammah ketika di ujung. Berat gitu pada lisan orang Arab, yarmiyu yad'u, sehingga dibuang, ditakdirkan saja apa? Dhammahnya. Wa in kanat fathatan, adapun kalau ya ada ya di akhir, wawu di akhir, harokatnya adalah fathah, maka baqiyat, ditetapkan fathahnya karena ya ringan fathah pada ya ataupun pada wawu ya ketika di akhir. Lan yarmiya, lan yad'uwa. Nah itu. Paham ini? Lan yarmiya, lan yad'uwa. Nah. Jadi antum sekarang ngerti kenapa pada contoh yamshi, yarmi, ya kan? Harokatnya ditakdirkan karena enggak kuat ia menerima harokat ketika di ujung. Paham? Demikian pula yad'u, yarju, aslinya yarjubu, dibuang apa? Dhammahnya, ditakdirkan saja dhammahnya. Adapun kalau di fathah mansub, keluar fathahnya, enteng fathah ya pada wawu dan ya meskipun di akhir. Kemudian idza altaqa sakinani wajib takhallus. Apabila bertemu dua sukun wajib dilepaskan dari dua sukun itu. Ya, lihat bagaimana cara melepaskan dua sukun itu. Fa in kana sahihaini kusiral awwalu ghaliban. Apabila ya dua hurufnya yang sama-sama disukun ini adalah dua huruf yang sahih, bukan huruf illah, maka kusiral awwalu ghaliban, umumnya huruf yang pertama yang disukun ini dikasrah. Contoh qalatil a'rabu amanna, aslinya apa? Qalat al, ya kan? Qalat al a'rab, sukun dengan sukun. Iya, tak di sini huruf sahih, lam huruf sahih, dikasrah. Qalatil a'rab, dilepaskan pertemuan dan sukun tadi untuk memudahkan bacaan. Kalau enggak ada kasrahnya jadi qalatil gitu kan. Paham? Jadi kalau pertemuan dua sukun wajib dilepaskan dengan harokat. Ya harokatnya apa? Ya lihat, kalau dua sukun tadi berada pada dua huruf yang sahih, seringnya kasrah seringnya. Ya. Seringnya apa? Kasrah ya. Kemudian wa in kana mu'tallaini ubqiya ma lahu maziyatun wa hudhifa al-akhar. Lihat. Adapun kalau sukunnya ada pada dua huruf illah, ada pada apa? Dua huruf illah, maka ubqiya ma lahu maziyah, ditetapkan ya huruf yang dia memiliki maziyah, keistimewaan. Jadi huruf yang memiliki keistimewaan harokatnya jangan disukun, ditetapkan ya. Atau ditetapkan tuh maksud bukan diharokati, maksudnya enggak dibuang gitu. Kita ulangi, wa in kana mu'tallaini, apabila dua sukun tadi bertemu ya, dua sukun tadi ada pada dua huruf illah, maka ditetapkan huruf yang memiliki keistimewaan, enggak dibuang gitu. Wa hudhifatil akhar, dan huruf yang lain dari huruf illah dibuang. Ini ada dua huruf illah bertemu, sama-sama sukun, maka kaidahnya bukan dibuang harokatnya ya, tapi dibuang salah satu hurufnya, ditetapkan yang lain. Yang ditetapkan yang mana? Yang punya keistimewaan. Lihat contohnya yarmuna. Iya, yarmuna, lihat catatan kaki itu. Aslinya kan roma yarmi, ya kan? Yarmi. Untuk hum kan ditambahkan wawu. Yarmiyuna, ya kan? Seperti yadhabu, yadhabuna, paham? Yarmi, yarmiyuna. Iya. Yarmiyuna itu aslinya. Yarmiyuna. Lihat. Fastuskhilatid dhammah 'ala al-ya. Dianggap berat keberadaan dhammah pada ya. Yarmiyu berat. Paham ini? Yarmiyuna berat, ada apa? Dhammah pada ya, huruf illah. Fanuqilat harakatuha ilal mim. Akhirnya harokat apa? Dhammah pada ya dipindahkan ke mim. Ya. Fa sakanat, tentunya jadinya ya-nya sukun, atau fa sukinat sehingga ya-nya disukun. Fasara, maka berubahlah menjadi yarmuyun. Ya, yarmuyun. Nah, ya. Paham ini? Ya, thumma hudhifatil ya, kemudian yang dibuang ya-nya.
Ya ini akhir fi'il atau fa'il? Dhamir. Akhir fi'il. Ya kan? Kenapa dibuang liltiqai sakinaini? Karena pertemuan dua sukun. Fasara maka jadilah yarmuna. Yang dibuang apa? Ya-nya akhir fi'il. Dari rama yarmi dibuang ya-nya. Wala tuhdhaful wawu, dan tidak dibuang wawunya. Kenapa? Li'anna fa'il, karena wawu itu punya keistimewaan. Dia fa'il. Wal fa'ilu umdah, sedangkan fa'il itu umdah. Baik, kita tambahkan lagi sini. Selain roma, apa lagi? Yamshi. Apa yamshi? Maksud yamshi artinya berjalan. Yamshi, ya. Ya, kalau untuk huwa yamshi. Kalau untuk hum, ya. Kalau untuk hum di sini berarti yamshiuna. Yamshiuna. Ya. Yamshiuna. Nah, yamshiuna. Di sini ada ya berharokat, ya kan? Ada ya berharokat. Yamshiuna. Berat gitu. Iya, dia berharokat. Maka dhammahnya dipindahkan ke mana? Ke shin. Jadi apa? Tuna gitu. Ada pertemuan dua sukun kan? Nah, ini cara takhulusnya bagaimana? Kalau pertemuan dua sukunnya itu ada pada dua huruf illah, maka bukan dengan diharokati. Iya, bukan dengan harokat, bukan dengan yamshuyuna, bukan. Tapi dibuang huruf illahnya, dibuang. Dan yang dibuang itu yang mana? Iya. Iya. Yang ditetapkan wawu. Kenapa? Karena wawu punya keistimewaan. Karena dia fa'il. Ya kan, fa'il. Wawu itu fa'il kan. Fa'il punya keistimewaan, dia umdah, pokok. Iya. Jadi apa? Yamshuna. Nah itu. Yamshuna. Jadi wawunya itu kalau alam i'rab ya wawu fa'il ya. Dhamir. Ah, paham gak nih? Terpahami belum? Kayak ada yang kedua ini. Jadi kalau pertemuan dua sukunya ada dua huruf sahih, seringnya dilepaskan dengan apa? Kasroh. Kalau pertemuan dua sukunya ada pada dua huruf illah, cara melepaskan sukunya bagaimana? Membuang apa? Salah satu dari dua huruf illah yang ditetapkan, yang punya keistimewaan gitu. Ya. Sekarang kalau fa'ilnya anti, bagaimana tuh? Anti dari apa? Aslinya dulu kita. Kalau masya yamshi kan? Ya, yamshi. Ya. Kalau anti aslinya tam. Ini kan akhir fi'il dulu, ya kan? Akhir fi'il, ya. Tam nah. Ada pertemuan dua apa? Dua sukun, sama-sama pada huruf illah ya kan? Ini akhir fi'il ya yang pertama, yang kedua kan fa'ilnya. Untuk anti kan iya. Maka dibuang apa? Ya akhir fi'il jadi apa? Tamshina. Anti ya tamshina. Wazannya apa? Taf'alina kan? Apa? Masya yamshi. Taf'ilina ya. Yaf'ilu fa'ala fi'lu taf'ilina. Ya. Asli tamshiyina atau tamshiyuyi ya. Gitu ya. Tamshiyuyina. Tamshiyu kan? Tamshiyuyina. Itu aslinya. Tamshiyuyina. Cuma iya di sini kan berat ya doma itu. Ya kan? Berat enggak? Berat kan? Dibuang apa? Domahnya. Menjadi apa? Tamshina. Ya, kemudian iya-nya yang merupakan akhir fi'il dibuang. Iya. Kemudian jadi tamshina. Ya tetap di kasroh sya-nya ya untuk menjaga apa? Iya itu. Kemudian berikutnya wa in kana ahaduhuma sahihan wal akhar mu'tallan hudhifa al-mu'tal. Ini.
Kalau misalkan ya ada dua sukun ya bertemu, ahaduhuma sahihan, sukun ini salah satunya ada pada huruf yang sahih, wal akhar, dan yang lain ada pada huruf yang mu'tal, maka hudzifal mu'tal, huruf ilahnya dibuang. Contoh qultu, apa? Qultu aslinya apa? Qala. Aslinya apa? Qala. Jadi qaltu. Ya, qaltu. Tsumma qultu. Kemudian apa? Qultu. Lihat. Qultu dari qala, iya kan? Dari qala, betul? Qala. Ya. Kemudian digandeng dengan ta, jadi apa? Qaltu. Ya. Karena alif ini aslinya kan wawu, qawala, maka qafnya di dhammah, qultu, untuk mengisyaratkan bahwasanya apa? Ainul fi'ilnya wawu gitu. Qultu bukan qaltu. Ba'a. Ba'a siapa? Ba'tu, ya kan? Ba'tu itu kan? Iya. Ada pertemuan dua sukun, sukun pada alif huruf illah, dan sukunnya ada pada apa? Hah? Ain kan, ba'tu. Ya, karena alif ini aslinya apa? Iya, maka ba'nya dikasrah, bi'tu gitu. Melihat apa? Aslinya alifnya itu. Kalau tadi kan qultu, alifnya asli wawu, jadi di dhammah. Iya. Paham ini? Adapun bi'tu dikasrah karena melihat alif itu aslinya iya. Ya. Paham ini? Sekarang nama, nama digandengi dengan tak jadi apa? Namtu, kadang nimtu juga. Ya, ya sama. Sekarang khofa jadi apa? Khofa, khiftu. Padahal khofa itu aslinya khawifa, maksudnya fa'ila, khawifa. Kenapa dikasrah khiftu? Karena meskipun ainul fi'ilnya wawu, cuma wawunya kan kasrah. Untuk ya mengingatkan kasrah yang ada pada wawu, maka dikasrah kha-nya, khiftu gitu. Itu sudah lewat masalah itu. Ya. Sekarang apalagi tambahkan? Hah? Hah? Lama yalumu, apa? Mencerca. Lama yalumu jadi apa? Lumtu. Ya, lama yalumu. Ini lawama tadinya. Lumtu itu. Kemudian idza ijtama'at hamzatani fi awalil kalimah, apabila berkumpul dua hamzah di awal kata. Wa kanatil ula mutaharrikah, kemudian hamzah yang pertama berharokat, wa tsaniyatu sakinah, sedangkan hamzah yang kedua sukun. Maka qulibatis sakinah, dibalik hamzah yang sukun itu menjadi harfa illah, huruf illah. Min jinsi harokatil ula, sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Lihat nahu amana, aslinya a'mana. A'mana. Lihat ada dua hamzah, ya kan, bertemu dalam satu kata. Iya. Hamzah yang pertama apa di sini? Berharokat fathah. Hamzah yang kedua sukun kan, a. Maka hamzah yang kedua yang sukun ini ya diganti menjadi apa? Huruf illah. Diganti huruf illah. Iya. Huruf illahnya apa? Alif, wawu atau ya. Huruf illahnya kata yang sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Apa? Harokat yang pertama harokatnya fathah. Nah, huruf ilah yang cocok dengan fathah, yang sejenis dengan fathah apa? Alif, berarti jadi amana gitu. Jadi amana. Ya. Kemudian amana kan yu'minu. Kalau anak u'minu, asli kan itu kan? U'minu. U'minu, ya. Maka di situ kita dapati ada pertemuan dua hamzah. Hamzah yang pertama dhammah, yang kedua sukun. Maka hamzah yang keduanya diganti menjadi apa? Huruf illah. Huruf ilahnya apa sekarang? Lihat, hamzah pertama harusnya dhammah, berarti yang cocok dari huruf ilah dengan dhammah apa? Wawu, maka jadi uminu gitu. Juga iman, aslinya imanun. Dua hamzah bertemu, yang pertama berharokat kasrah, yang kedua sukun. Maka yang hamzah yang sukun ini diganti menjadi huruf ilah. Huruf ilahnya apa? Ya, lihat harokat hamzah yang pertamanya apa? Kasrah. Yang cocok dengan kasrah apa? Ya, jadi iman gitu. Kemudian idza ijtama'a thalathatu ahrufin mutamathilatin, ya apabila berkumpul ya tiga huruf, ya tiga huruf yang mutamathilah, yang semisal,
Ya, yang semisal fi kalimatin wahidah, ini mutamathilatin atau mutamathilatun. Naat bagi apa? Apabila berkumpul 3 huruf yang semisal, 3 yang semisal atau huruf-huruf yang semisal, memungkinkan ya dua-duanya ya. Iya. Bisa kalau sebagai salah, naat bagi salah ya marfu mutamathilatun. Kalau naat bagi ahruf ya mutamathilatin. Apabila berkumpul 3 huruf yang semisal fi kalimatin wahidah, dalam satu kata, hudhifa ahaduma, maka dibuang salah satunya. Contoh, latan surunna, benar-benar demi Allah kalian benar-benar akan menolong. Aslinya latan surunanna. Ya, latan surunanna, nun taukid itu. Ya kan, tansuruna. Ya, dikasih lam qasam di sini, lamnya untuk qasam. Ya, latan surunanna. Berkumpul 3 nun kan? Nun yang pertama nun rofa tansuruna, nun yang kedua nun taukid tsaqilah, yang aslinya 2 nun itu kan, dilebur jadi 1 nun. Berarti berkumpul padanya berapa nun? 3 nun. Maka yang dibuang nun rofa'nya. Jadinya apa berarti? Latan surunna, ya kan? Latan surunna. Ada pertemuan dua sukun. Sukunnya ada pada wawu dan sukunnya pada nun. Maka huruf ilah yang dibuang. Jadi latan surunna. Paham ini? Ah itu. Jadi latan surunna aslinya apa? Latan surunanna. Ini juga nanti ada pembahasannya ini secara khusus. Kemudian idza waqa'atil alifu ba'da dhammah, apabila datang alif. Apabila datang apa? Alif setelah dhammah. Qulibat wawan, maka alifnya diganti menjadi wawu. Apabila datang alif setelah harokat apa? Dhammah, maka alifnya diganti menjadi apa? Wawu, untuk menyesuaikan dengan dhammah. Contoh, buji'a. Ya. Buji'a. Aslinya adalah katanya ba'a. Baya'a. Ya. Baya'a. Ini kan kalau baya'a aslinya apa? Baya'a, dari baya'a yubayi'u, ya, berbaiat itu kan baya'a. Ya. Kalau baya'a kan dia mabni lil ma'lum tuh baya'a. Kalau dijadikan majhul bagaimana? Iya. Ya itu caranya. Alifnya diganti menjadi wawu kan, kalau dijadikan majhul kan awalnya di dhammah kan, bu. Ya berarti alifnya harus ditekuk menjadi wawu, jadi bu iya. Iya. Karena fi'ilnya fi'il madhi ya, maka sebelum akhirnya di kasrah kan. Iya, du riba gitu kan. Wa in waqa'at ba'da kasrah qulibat ja'an. Adapun kalau alifnya datang setelah kasrah, maka alifnya diganti ya. Contoh, musaybihun. Musaybihun itu tasghir dari misbah. Kalau musaybih ditasghir berarti lentera kecil. Misbah ini kan alif nih. Kalau dibentuk tasghir jadi wazan apa? Fu'ail itu kan? Fu'ail. Ya maka jadi musay bi, lihat baknya, alifnya yang tadinya yang setelah ba itu, setelah ba tadinya alif jadi ya, musay bihun, bukan musay bahun, karena menyesuaikan dengan tadi wazan tasghir fu'ail, jadi musay bih gitu. Nah itu. Jadi ganti alifnya menjadi apa? Hah? Menjadi ya. Kenapa? Karena baknya kan di kasrah, fu'ail, musay bi. Ah, berarti alifnya diganti ya, musaybih. Kemudian idza waqa'atil ya sakinatan ba'da dhammah qulibat waw. Kemudian apabila datang ya sukun setelah dhammah, maka ya-nya diganti menjadi wawu. Seperti yuqinu. Aslinya ayqana yuqinu. Ayqana yuqinu. Lihat di sini yuqinu. Ada ya sukun sebelumnya dhammah. Ini kan berat yuqinu, maka diganti ya-nya menjadi apa? Wawu, maka jadilah yuqinu. Ya. Ayqana yuqinu jadi yuqinu. Kemudian idza waqa'atil wawu awil ya isra alifin zaidatin qulibata hamzah. Lihat, idza waqa'at, apabila datang wawu ataupun ya. Apabila datang apa? Wawu atau ya setelah alif tambahan, setelah alif yang ditambahkan, maka qulibata keduanya wawu dan ya-nya yang datang setelah alif tambahan tadi diganti menjadi hamzah.
Lihat contoh qailun, bai'un. Aslinya qail isim fa'il ya. Itu qabilun dari qawala kan? Berarti kan qabilun isim fa'ilnya, betul? Qawala kan qabilun. Lihat di situ ada wawu. Datang setelah alif tambahan. Ini kan alif tambahan, alif fa'il yang ditambahkan pada wazan fa'il dari daraba ya dharib, ya kan? Alif tambahannya. Ada wawu di sini. Ya, datang setelah alif tambahan yang ditambahkan pada isim fa'il, maka wawunya diganti hamzah jadi qailun. Demikian pula bai'un dari bai'un kan baya'a. Pentingnya mengetahui aslinya baya'a. Baya'a aslinya apa? Isim fa'ilnya bai'un kan fa'ilun. Ada ya datang setelah alif tambahan yang ditambahkan pada wazan fa'il. Jadi diganti apa? Ya-nya menjadi hamzah, maka jadilah bai'un. Soma aslinya apa? Sawimun. Dengan apa? Shaimun. Yes. Kemudian saro dari sayaro, isim maf'ulnya isim fa'ilnya apa? Berarti sayaro berjalan, saro sayaro jadi apa? Sajirun. Ada ya datang setelah alif tambahan, maka ya-nya diganti apa? Hamzah, jadilah sairun. Sala mengalir. Yasilu sayala sailun, diganti ya menjadi hamzah, jadi apa? Sailun. Ya. Sala yasilu sailun ya. Kalau sa'ala ya tetap hamzah, sailun. Itu yang bertanya, beda. Kalau dari sayala, sala mengalir. Wa mithluha ya semisalnya juga samaun ya qada'un, artinya samawun. Kenapa diganti wawunya menjadi hamzah? Karena dia wawu datang setelah alif tambahan. Ya, samaun. Ya. Kemudian qada'un aslinya qadayun. Datang setelah alif tambahan maka menjadi qada'un. Ada. Ya. Kemudian terakhir masih banyak ini. Tanggung ya. Idza waqa'at al-wawu awil ya qabla ta al-ifti'al qulibata ta'an. Lihat. Apabila datang wawu ataupun ya, datang wawu dan ya sebelum ta. Apabila apa? Datang wawu dan ya sebelum ta yang pada ifti'al, pada wazan ifti'al. Ya, datang wawu atau ya sebelum ta pada wazan ifti'al. Maka qulibata wawunya dan ya-nya diganti menjadi ta. Lihat wasala. Ya. Iwtasala. Ya, aslinya. Ya. Wasala. Ketika wazan ifti'al jadi apa? Wasala wazan ifta'ala. Iwtasala kan? Wasala coba dikasih tambahan apa? Hamzah dan ta kan? Jadi apa wazannya? Wasala dikasih alif dan ta. Iwtasala. Betul? Iwtasala. Berarti kan di situ ada wawu sebelum ta'nya, ya kan? Iwtasala. Ada wawu sebelum ta ifta'ala. Maka wawunya diganti menjadi ta. Kemudian dilebur ta kepada ta jadi apa? Ittasala. Ya, ittasala menghubungi. Jadi kalau antum ditanya, ittasala itu wazannya apa sih? Ifta'ala. Aslinya apa? Iwtasala. Kemudian kenapa menjadi ittasala? Di situ ada ya wawu ya sebelum ta pada wazan ifti'al, ifta'ala, maka wawunya diganti menjadi apa? Ta, sehingga menjadi apa? Ittasala. Iya. Kemudian yasara, sekarang yang ya, yasara. Mudah, ya. Lihat, yasara dijadikan wazan ifta'ala jadi apa? Tasara, ya, tasara. Di situ ada ta atau ada apa? Ya datang sebelum ta ifti'al, maka ya-nya diganti menjadi ta jadi ittasara. Itu. Hamilnya jadi ittasara, wazannya apa? Ifta'ala. Aslinya apa? Ittasara. Diganti ya-nya menjadi ta. Ya. Kemudian yang terakhir idza waqa'atil wawu sakinatan ba'da kasratin qulibat ya'an. Apabila datang wawu sukun. Ada wawu sukun. Setelah kasrah, ada wawu sukun setelah kasrah, berarti kan? Ada wawu sukun setelah apa? Kasrah. Qulibat ya'an, maka wawu diganti menjadi ya. Contohnya qila. Aslinya kan quwila. Ya, quwila.
Quwila. Ada pada situ wawu sukun setelah kasrah. Ya. Quwila jadi apa? Ya. Aslu quwila fasara qiwla. Di mabni majhulkan ya. Dari qala. Qala kan qawala ya. Qawala. Di mabni majhulkan apa? Quwila. Ya, quwila. Ya. Kemudian menjadi qiwla. Ya, qiwla. Kemudian qila. Ini cepat caranya ya. Ya. Nanti akan ada. Kalau sudah ya cara membuat fi'il yang mabni majhul dari fi'il yang mu'tal ainnya sudah ya. Sudah itu. Di bab berapa itu? Ya. Di kasroh kan awalnya itu. Ya, jadi qiwla. Maka di situ ada wawu sukun sebelumnya kasroh. Maka wawu diganti menjadi ya, qila. Ba'a menjadi apa? Bi'a. Ja'a menjadi apa? Ji'a. Udah lewat itu bahasanya. Kemudian mithlu mizan, aslinya miuzan. Ada wawu sukun sebelumnya kasrah, ganti wawu menjadi ya, mizan. Contoh lagi, radiya. Radiya, aslinya radiwa. Ya, radiwa. Ada wawu ya di akhir. Ya, ada wawu di akhir kan apa? Sebelumnya kasrah, diganti menjadi apa? Jadi ya, radiya ya. Harokat fathah kan ringan jadi keluar. Ya, radiwa, radiya. Kemudian al-ghazi, aslinya al-ghaziwu, kan dari ghazawa. Ya, ghazawa. Berarti kan al-ghaziwu, ya, al-ghaziwu, ya. Kemudian apa? Ada wawu di situ. Ya, sebelumnya kasrah diganti menjadi ya al-ghazi. Al-ghazi tanpa harokat wawu. Tanpa harokat dhamma, berat karena ya berat sudah lewat tadi. Kama qala an-Nazim, sebagaimana kata an-Nazim Ibnu Malik, wal wawu in yaskun wa ma qablun kasar fa qalbuha yan kamizanin ishtahar. Kamizan ishtahar. Lihat. Wawu in yaskun, kalau wawunya sukun, wa ma qablahu in kasar, kemudian sebelum wawunya sukun dan kemudian sebelum apa? Wawunya kasrah, fa qalbuha ya'an, maka qalbuha ya'an. Membalik wawu tadi menjadi ya, seperti mizan dari miuzan itu ishtahar, masyhur, sesuatu yang masyhur. Membalik ya-nya atau membalik wawunya menjadi ya itu masyhur, seperti mizan aslinya miuzan. Selesai ya dengan ini bacaan dari kitab ini. Ya, semoga ada faedahnya sedikit banyaknya, setidaknya untuk awal ya kita belajar shorof. Nanti kalau kurang mungkin kita baca lagi kitab shorof yang lain kalau memang dibutuhkan. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita cukupkan. Subhanallah bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.